Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan besarnya nikmat kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Para hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan yang akan kita bahas dalam hal ini yaitu berkaitan dengan masalah mengapa secara syariat ini mengharamkan atau melarang orang-orang untuk berbuat kesyirikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahawa syirik ini termasuk perbuatan yang terlarang secara syariat. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Makanya di dalam ruqyah syariah melarang perbuatan-perbuatan demikian, maka kita ketahui bahawa di dalam syariat Islam itu sendiri terbagi atas dua macam. Yang pertama syariat secara i'tiqadiyah dan syariat secara amaliyah. Ketika syariat i'tiqadiyah seseorang itu rusak, maka akan rusaklah secara syariat amaliyahnya. Syariat i'tiqadiyah misalnya berupa keyakinan kita kepada Allah. Ini merupakan menunjukkan akidah yang harus diluruskan, yaitu akidahnya yaitu akidah tauhid. Sedangkan secara amaliyahnya, perbuatan ibadah, salat kita, puasa kita, zakat dan amalan-amalan yang lain, ini akan mudah terhapus apabila seseorang yang rusak secara akidahnya. Jadi rusak secara akidah akan rusak secara amaliyahnya. Kita contohkan misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Apa kata Allah? Dan sungguh telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, la in asyrakata, sungguh jika kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka terhapus amalan-amalan kamu. Wala takunanna minal khasirin, maka kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan para hadirin bahawa orang yang melakukan kesyirikan, akidahnya rusak, maka akan rusak secara amaliyahnya. Sebagaimana juga perbuatan ketika seorang mendatangi dukun. Man ata arafan au kahinan, siapa yang mendatangi araf, tukang ramal, ataupun mendatangi dukun, fasa'aluhu an syai'in, dia bertanya tentang sesuatu, lam tuqbal salatun arba'ina laila, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Ini menunjukkan para hadirin, orang yang datang ke dukun dapat berdampak kepada rusaknya akidah. Akidahnya rusak, maka berakibat kepada amalan yang dia lakukan, misalnya solat tadi yang saya contohkan, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan pahala daripada pelaksanaan solatnya tadi. Ini menunjukkan akidah yang rusak akan berdampak kepada amalan yang rusak. Bahkan perbuatan kesyirikan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengatakan sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain daripada kesyirikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Allah mengampuni dosa selain daripada syirik kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah, siapa yang menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah, faqad iftara isman azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Inilah para hadirin mengapa para syaitan berusaha dan berupaya terus-menerus agar manusia terjatuh kepada kesyirikan, karena mereka tahu bahawa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kesyirikan. Maka mereka berusaha berupaya datang di belakang, di hadapan, di kanan, di kiri kita, berusaha bagaimana membisikkan keburukan-keburukan di dalam dada kita agar terutama kita jatuh kepada perbuatan dosa yang sangat besar ini, yaitu dosa kesyirikan. Maka inilah mengapa syariat Islam sangat melarang perbuatan-perbuatan syirik yang intinya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta perlindungan, mereka minta pertolongan kepada selain Allah, yang dampak terbesar kepada diri mereka adalah susahnya untuk menerima kebaikan,
susahnya untuk menerima hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain tidak bukan adalah mereka dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.